Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Pertama-tama sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara pada pagi hari ini lancar dan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya telah bergabung bersama kami. Dari Balai Diklat Keuangan Denpasar mengucapkan selamat datang kepada para peserta sekalian. Kita di sini bersama-sama dalam acara Kementerian Keuangan Corporate University Open Class atau biasa disingkat dengan Kemenkeu Korpu Open Class. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tetap produktif menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerapkan life skills. Dan tentunya kita bersama dengan narasumber kita yang memang kompeten di bidangnya yaitu Bapak Nailul Hisan, nanti dengan moderator Mbak Yeni Rahmawati. Dan perkenalkan, nama saya Hamzah Zakaria sebagai MC atau host pada acara pagi hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk supaya acara kita lebih rileks ya, lebih rileks santai, serius tapi santai, saya akan membuka acara pada pagi hari ini dengan sedikit pantun. Ya, akan saya bacakan. Di Liga Inggris, Liverpool teratas, mengalahkan lawannya Manchester United MU. Selamat datang di Open Class, semoga mendapat ilmu baru. Ya, itu dia tadi Bapak Ibu. Itu adalah salah satu ini ya, untuk fans Liverpool ya, karena kemarin sudah juara ya Liverpool. Untuk fans klub lainnya dimohon bersabar ya, ini ujian ya, seperti Bapak Ibu. Baik, kita akan terlebih dahulu menyapa ini untuk yang sudah masuk di room Zoom kita, sudah sekitar 98, dan di YouTube juga sudah ada beberapa, hampir 100-an orang di sana. Mungkin kita akan total hari ini 400 sampai 500 peserta dari semua latar belakang dan sangat majemuk ya sepertinya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau kita menyamakan visi dan ini kita agar lebih menyatu ini ya. Oke, bagaimana jika Bapak Ibu sekalian dalam acara kali ini kita panggil dengan sebutan Sobat Korpu. Cocok ya, Sobat Korpu. Baik, karena banyak anak milenial juga, banyak dari Widya Suara maupun struktural. Nah, kita samakan frekuensi ini ya. Sobat Korpu, oke cocok. Baik, Sobat Korpu sekalian, saya akan membacakan terlebih dahulu rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama registrasi yang sudah kita mulai tadi, setengah jam tadi registrasi, kemudian pembukaan, akan dilanjut kemudian oleh sambutan dari PLT, Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar, kemudian masuk kepada materi, dilanjut tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib ini untuk peserta di Zoom maupun di YouTube. Berikut tata tertibnya akan di-share. Nah, itu dia. Tata tertib yang pertama akan saya bacakan. Untuk seluruh peserta wajib setting audionya untuk mute. Nah, kecuali dipersilakan bicara oleh host. Ini khusus yang di Zoom. Kemudian diperbolehkan menghidupkan atau mematikan tampilan video ketika materi berlangsung. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, Sobat Korpu bebas untuk videonya ya. Kemudian dilarang membahas atau melakukan hal yang bersifat sara dan provokatif, baik dalam obrolan maupun chat box. Selanjutnya, pertanyaan bisa disampaikan melalui chat di Zoom atau chat di YouTube. Nah, untuk Slido, karena sudah masuk pada materi, maka Slido sudah kami tutup, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pertanyaan bisa lewat chat di Zoom maupun chat di YouTube saja untuk sekarang. Dan untuk 3 orang penanya yang beruntung nanti di akhir acara akan mendapat souvenir dari panitia. Nanti akan
kami pilih ya dari panitia, berhak memilih 3 penanya yang akan dibacakan. Selanjutnya, panitia berhak mengeluarkan peserta apabila dianggap mengganggu jalannya acara. Berikutnya, peserta berhak mendapat sertifikat apabila telah melakukan registrasi dan mengisi evaluasi. Evaluasinya berada di link bit.ly evaluasi Open Class DPS. Setelah mengisi evaluasi dan registrasi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirim secara elektronik ke email yang telah Bapak Ibu daftarkan di awal. Untuk link materi bisa dilihat di bit.ly materi life skills. Baik, itu tadi tata tertibnya untuk para peserta di Zoom maupun di YouTube. Oke, langsung saja kita beranjak ke agenda selanjutnya. Kita akan masuk ke sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Endang Pancawardhani selaku PLT Kepala Balai Diklat Keuangan dan Pasar, atau biasa kita kenal dengan Bu Dina. Baik, kepada Bu Dina, kami persilakan. Silakan Bu Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Widya Iswara Balai Diklat Keuangan dan Pasar, Bapak Nailul Ihsan. Yang kami banggakan para peserta Open Class pada hari ini, serta seluruh rekan-rekan Balai Diklat Keuangan dan Pasar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini secara virtual untuk mengikuti kegiatan Open Class dengan tema sesuai dengan kondisi saat ini ya. Temanya adalah tetap produktif menghadapi pandemik dengan life skill. Bapak dan Ibu peserta Open Class yang kami hormati, Open Class ini merupakan program Balai Diklat Keuangan dan Pasar ya, program rutin. Biasanya kami menyelenggarakan program ini tentunya dengan model klasikal. Tapi sekarang kami menyelenggarakannya dalam bentuk virtual dan ternyata ada beberapa manfaat atau kelebihan dari penyelenggaraan secara virtual ini. Yang pertama adalah kalau biasanya secara klasikal kita maksimal itu hanya menerima atau peserta yang mengikuti adalah maksimal 50 orang, maka pada kelas kita secara virtual hari ini sudah sekitar 400 orang ya yang kemarin mendaftar. Kemudian wilayah Balai Diklat Keuangan dan Pasar meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Biasanya apabila kita melaksanakan Open Class di Bali, kemudian kita juga melaksanakan Open Class di Kupang atau di Mataram. Jadi di sini kita juga efisiensi biaya. Dan pelaksanaan Open Class secara virtual ini juga merupakan wujud komitmen nyata kami sebagai institusi untuk terus memberikan pelayanan terbaik meskipun kita tengah di masa yang tidak menguntungkan bagi siapapun. Perubahan Open Class dari klasikal menjadi virtual ini juga merupakan salah satu bentuk respon kita. Ya. Bentuk respon kita menghadapi pandemi COVID ini, bagaimana sih kita menghadapi situasi seperti ini? Apakah kita tetap diam saja atau kita merespon dengan beradaptasi dengan cepat dan dengan baik? Ini juga menunjukkan bahwa tuntutan ini tidak hanya bagi institusi kami atau institusi yang lain atau hanya bagi ASN, tapi ini ada tuntutan yang mutlak bagi semua pribadi, semua individu. Namun kita sadari bahwa dalam merespon kondisi seperti ini, tidak semua pribadi, tidak semua orang memiliki situasi dan kondisi yang sama. Jadi tidak semua orang bisa merespon dengan cepat, tidak semua orang bisa merespon dengan baik, atau bahkan ada orang yang meresponnya dengan menjadi sesuatu hal yang negatif ya. Baik itu dalam produktivitas di kantor, dalam produktivitas dia sebagai pribadi. Nah, di sini kami mengharapkan Open Class kita kali ini dengan tema tetap produktif menghadapi pandemik
di masa COVID ini dengan life skill, kita berharap memberikan manfaat karena ini berhubungan ya dengan kegiatan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita merespon dalam kondisi seperti ini. Sehingga kami berharap nanti kita sebagai pribadi selalu dapat berpikir positif, selalu tenang, dan selalu semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baik kita sebagai pribadi dan menjalankan peran kita yang lain di lingkungan kita masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami ucapkan selamat mengikuti Open Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bu Dina atas sambutannya tadi, luar biasa ya. Semoga tadi yang telah disampaikan oleh Bu Dina dapat memberikan motivasi kepada kita dan juga memberikan antusiasme untuk mengikuti sesi open class kali ini dengan penuh semangat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya ingatkan kembali untuk pertanyaan di Slido sudah kami tutup. Jadi Bapak Ibu sekalian masih bisa untuk melakukan pertanyaan melalui chat di YouTube, chat YouTube ataupun chat di Zoom untuk partisipan di Zoom. Dan perlu kami ingatkan kembali untuk para peserta, untuk 3 penanya yang beruntung di akhir acara nanti, 3 penanya beruntung dari sekian puluh pertanyaan akan mendapatkan sertifikat souvenir Bapak Ibu. Souvenir. Nah, souvenir nanti pemenangnya akan kami umumkan di Instagram Balai Diklat Keuangan dan Pasar. Jadi kami punya sosial media Bapak Ibu sekalian, yaitu di BDK_Denpasar, BDK Denpasar. Bapak Ibu bisa cek di sana untuk update dan juga untuk pengetahuan tentang seputar keuangan negara. Dan sedikit promosi nih Bapak Ibu sekalian, di Instagram Balai Diklat Keuangan dan Pasar, setiap hari Kamisnya kami mengupload 1 video, yaitu video animasi tentang belajar bahasa Bali. Nah, ini yang bikin beda dari Instagram yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Karena di Instagram Balai Diklat Keuangan dan Pasar ini, di setiap minggunya, mungkin sekitar durasi 1-2 menit, tentang belajar bahasa Bali. Di sana Bapak Ibu bisa mempelajari, mungkin masih tahap awal ya, bahasa Bali secara sederhana. Ini adalah salah satu bentuk kearifan lokal Bapak Ibu sekalian, Sobat Korpus sekalian. Untuk kita semua belajar bahasa Bali. Siapa tahu mungkin ada yang sanak saudara atau Bapak Ibu mungkin tahun depan ya sudah bisa jalan-jalan ke Bali. Nah, sudah pandai bahasa Bali nih. Jadi bisa belajar dari akun Instagram kami. Itu adalah salah satu untuk meningkatkan sosial kultural kita, kompetensi sosial kultural. Nah, ini salah satu kompetensi yang bagus juga untuk meningkatkan toleransi kita antara sesama warga Indonesia ya, dan untuk kedepannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama lagi, sepertinya sudah siap ini Mbak Yeni atau terkenalnya dengan Sobat Yeni ya, mungkin di sosial media sudah ramai Sobat Yeni. Ini sudah siap sepertinya dengan Pak Nailul Hisan selaku Idea Istimewah Balai Diklat Keuangan dan Pasar menyampaikan materi. Seperti apakah life skill ini? Bagaimana caranya agar bisa bertahan di masa pandemi ini? Pasti penasaran kan? Baik, sama-sama kita masuk ke materi kita. Kepada Mbak Yeni Rahmawati selaku moderator, saya persilakan. Silakan Sobat Yeni. Baik, terima kasih Mas Has. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali pagi ini saya diamanatkan untuk memandu diskusi kita dari dalam Open Class Balai Diklat Keuangan dan Pasar. Kali ini temanya adalah tetap produktif di masa pandemi dengan menerapkan life skill.
Terima kasih Pak Nailul sudah hadir bersama kami. Sebelumnya saya akan membacakan CV narasumber kita. Beliau adalah Bapak Nailul Hisan, saat ini bertugas sebagai Widya Iswara Ahli Madya di Balai Diklat Keuangan Denpasar. Sebelumnya bertugas di Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan tahun 2014, kemudian menjadi Widya Iswara di Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Dan sejak awal tahun 2020 bergabung bersama Balai Diklat Keuangan Denpasar sampai saat ini. Pendidikan terakhir yaitu Magister Manajemen dari Universitas Borobudur. Kemudian ini adalah bukti produktivitas Bapak Nailul ya, bahwa beliau sudah menghasilkan 2 buku. Yang pertama itu Integritas Jalan Menuju Hidup yang Bernilai, dan yang kedua Cara Jitu Birokrasi Sukses Melayani. Bahkan buku yang kedua ini diselesaikan dalam masa pandemi ini ya Pak, ketika kita diharuskan untuk work from home, beliau berhasil menyelesaikan 1 buku. Luar biasa sekali. Baik, dalam open class kali ini kami akan membagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi dari narasumber, dan yang kedua sesi diskusi, di mana pertanyaannya akan kami saring dari pertanyaan yang sudah masuk melalui Slido. Baik, untuk pertanyaan dari Slido sudah kami tutup karena itu dibuka dari hari Sabtu kemarin sampai dengan hari Minggu. Untuk pertanyaan saat ini, ketika sesi pemaparan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat box di Zoom maupun di komentar YouTube. Baik, kita langsung saja ya, kita bahas dulu. Pak Nailul membicarakan tema kita kali ini, bagaimana tetap produktif di masa pandemi ini, Pak. Sebenarnya kaitan antara produktivitas dengan pandemi ini bagaimana, Pak? Ya, terima kasih Mbak Yeni. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini kan kita tahu ya bahwa virus COVID-19 ini sudah menjalar seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa penularan virus ini itu kan karena adanya interaksi dengan antar manusia. Nah, karena untuk mengurangi berkembangnya virus ini, pemerintah melakukan pembatasan termasuk juga di pemerintah berbagai dunia, yang diantaranya kita harus bekerja dari rumah. Kita dilarang atau dianjurkan tidak berinteraksi dengan orang lain, jadi kita bisa beraktivitas di rumah. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita. Orang bekerja di rumah itu merupakan hal baru bagi kita. Yang selama ini kita bekerja di kantor, kemudian bekerja di rumah itu merupakan hal baru. Jadi ini perlu kita terapkan, walaupun bekerja dari rumah, tapi kita tetap bisa produktif. Nah, agar kita produktif ini paling tidak nanti kita bisa menerapkan life skill yang akan kita bahas itu, Mbak. Baik, sepertinya ini akan menjadi diskusi yang menarik untuk kita ya, di mana kita berusaha tetap produktif sementara ruang gerak kita dibatasi. Untuk lebih lengkapnya, kita dengar pemaparan dari narasumber kita. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Baik, yang kami hormati Ibu Endang Pacawardhani sebagai PLT Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar, dan yang kami hormati Bapak Ibu pejabat yang ada di Balai Diklat Keuangan Denpasar, serta yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, Sobat Korpu yang telah mengikuti acara ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan Corporate University Open Class yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Denpasar ini, Balai Diklat Keuangan Denpasar. Ini saya sangat mengapresiasi atas kerjasama yang telah dilakukan oleh teman-teman dari Balai Diklat Denpasar, terutama dari yang dikomandai oleh Ibu PLT Kepala Balai, Ibu Dina Pancawardhani, Ibu Endang Pacawardhani, kemudian dikomandai juga oleh
Kepala Seksi Penyelenggaraan, yaitu Bapak Ikhwan Arif Rahman, yang beliau mengoordinir kegiatan ini dari jauh. Karena saat ini beliau masih berada di Jakarta, baru mutasi ke Denpasar ini dan masih menunggu hasil tes swabnya untuk bisa masuk ke Denpasar ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Tuti Handayani ya, Ibu Tuti Hati-Hati, yang beliau juga nanti melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini juga didukung oleh rekan-rekan muda, ASN muda dari Balai Diklat Keuangan Denpasar, diantaranya ada Mbak Yeni, dan juga dari kru yang tidak terlihat di layar ini, yaitu Mas Iqbal dan CS, Mas Yogan, dan sebagainya, dan juga dari host tadi, Mas Hamzah, yang bekerja sangat luar biasa ini. Baik, apresiasi saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu semuanya yang telah bersedia mendaftar dari acara Kemenko Korbu Open Class ini, baik melalui Zoom meeting maupun masih berkenan menyaksikan melalui YouTube Live ini. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya ingin menyapa Bapak Ibu, rekan-rekan, Sobat Korpu. Nanti kalau saya tanya kabarnya, saya tanya apa kabar Sobat Korpu, jawabnya tetap semangat, memberi manfaat. Tolong dipersiapkan. Nanti tolong dibantu oleh Mbak Yeni ya. Saya ulangi lagi. Apa kabar semuanya Sobat Korpu? Semangat. Semangat. Saya baik, kita dari rumah merupakan tantangan tersendiri ya. Ya ini kita bekerja dari rumah merupakan hal baru. Ada sementara orang yang bekerja dari rumah itu bisa produktif. Kalau next, Mas. Kita bekerja dari rumah bisa produktif. Ada yang mengerjakan tugas-tugasnya itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan, sesuai apa yang ditugaskan dari kantornya. Bahkan ada yang bekerjanya itu lebih banyak dibandingkan pada saat dia bekerja dari kantor. Kemudian ada juga yang bekerja dari rumah ini mungkin karena merupakan hal baru, belum terbiasa, sehingga dia saat bekerja dari rumah malah demotivasi, tidak tahu apa yang dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh survei yang dilakukan di suatu instansi ini, ada 3 kriteria orang yang bekerja saat work from home, yaitu kriteria pertama, lebih banyak jam kerjanya dibandingkan jam kerja normal, dibandingkan jam kerja pada saat dia bekerja dari kantor. Ini karena ternyata bekerja dari rumah itu fleksibel, jadi jam berapapun, misalnya menyelesaikan pekerjaan atau diberi tugas oleh atasan atau dari kantornya, tetap dilaksanakan. Kemudian ada yang menyesuaikan jam kerjanya sesuai dengan jam kerja normal, mengikuti jam kerja yang ada di kantor.
Dan ada yang tadi ini yang merasa demotivasi, mungkin juga kemampuan untuk bisa mengikuti menyesuaikan dengan kondisi kurang bisa, sehingga dia melakukan pekerjaan lebih sedikit dibandingkan jam kerja normal yang ada di kantor ini. Ini yang dilakukan oleh Bapak Ibu rekan tim, barangkali pekerja-pekerja juga, pegawai-pegawai bisa jadi ada yang lebih banyak dibandingkan jam kerja normal, ada yang lebih sedikit, ada yang sama dengan jam kerja normal. Nah, kita termasuk yang mana ini? Termasuk yang mana nih kita ini? Ya, silakan Bapak Ibu bisa menilai sendiri, Sobat Korpu bisa menilai sendiri kita masuk yang mana ini. Kemudian dalam bekerja dari rumah, ini juga ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Tantangan menghadapi pola kerja yang ada ini, ada perubahan pola kerja, yaitu adanya komunikasi dan koordinasi. Karena kita bekerja dari rumah itu berjauhan, ini paling banyak persentasenya, koordinasinya ada 70%, 72% yang menghadapi kondisi seperti ini. Ini juga termasuk dialami oleh, kemarin saya baca artikel itu, ada pekerja-pekerja milenial yang ada di Amerika Serikat, itu ternyata memang kendala yang dihadapi pada saat bekerja dari rumah itu adalah komunikasi dan koordinasi ini. Kemudian mungkin juga karena ini merupakan hal baru sehingga proses bisnisnya belum diatur oleh unit kerjanya. Mungkin juga SOP-nya belum ada perubahan-perubahan sehingga kita menyesuaikan. Ini juga merupakan tantangan baru, dan juga kita sebagai pegawai maupun rekan-rekan pembelajar, kita juga bekerja dari rumah ini kan tidak ada yang mengawasi. Yang mengawasi adalah diri kita sendiri. Walaupun kita memberikan laporan itu, laporan ke atasan, laporan ke kantor, melakukan pekerjaan, tapi ada kemungkinan kenyataannya tidak. Ini perlu kita mendisiplinkan waktu. Kita perlu memanajemen waktu dengan baik. Paling tidak kita bisa tetap bekerja dari rumah itu mengikuti norma waktu atau waktu normal sesuai yang ada di kantor ini. Ya, inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi pada saat melakukan bekerja dari rumah. Maka itu karena kita perlu menerapkan life skill. Apa sih perlunya ini kita bisa menerapkan life skill ini? Karena kita tahu bahwa dengan adanya COVID-19 ini mungkin kita dituntut untuk punya kemampuan-kemampuan yang lebih. Yang tadinya kita tidak bisa IT seperti di awal-awal itu, tadinya kita tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, kita akhirnya bisa menggunakan. Jadi dengan menerapkan life skill ini kita bisa survive, kita tetap bisa bertahan dengan permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan yang dihadapi ini. Kemudian dengan kita punya life skill ini, kita akan bisa mencapai kesuksesan. Karena kalau kita mau menerapkan life skill ini tentunya nanti kita akan berusaha sungguh-sungguh, kita bukan tidak menjadi orang yang down, putus asa, tapi kita berusaha mencari yang terbaik. Sehingga kita akan bisa mencapai kesuksesan. Dan kabar baiknya, life skill itu bisa dipelajari, bisa dipraktekkan, dan juga barangkali Allah sudah mengatur ya, COVID itu menjalarnya pada saat di era digitalisasi ini. Sehingga kita bisa bisa saja kita bisa mengantisipasinya, kita diminta bekerja dari rumah, sudah terantisipasi dengan adanya teknologi informasi. Jadi ini perlunya life skill ini. Next. Baik, seperti yang disampaikan oleh pakar psikolog, Josh Bernard Shaw, yaitu mengenai life is not about finding yourself, life is about creating yourself. Jadi di sini di dalam hidup ini bukan menemukan diri kita,
tapi kita usahakan bagaimana kita bisa menciptakan diri kita ini. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang baik, apa yang kita lakukan hari ini itu insya Allah akan menentukan nasib kita di kemudian hari. Jadi ini kita harapkan bersama-sama untuk bisa menerapkan life skill ini. Apa sih life skill yang perlu kita pelajari? Sebetulnya ada 8 dari materi yang saya sampaikan ini. Sebenarnya saya sarikan dari buku ini. Buku Life Skill 8 Kecakapan Hidup Demi Masa Depan yang Lebih Baik yang ditulis oleh Bapak Yodhya Antariksa. Ada 8 kecakapan hidup. Yang pertama adalah self-learning skill, kemudian grit and resiliency, kemudian creative problem solving, personal productivity, mind management, professional manner, digital literasi, money management. Namun karena mengingat keterbatasan waktu, yang kita pelajari kali ini, yang kita bahas kali ini ada 3 kecakapan hidup, yaitu self-learning skill, kemudian grit and resiliency, serta creative problem solving. Tolong next, Mas. Next tadi, ya. Ya, yang pertama kita membahas mengenai self-learning skill. Yaitu ini yang perlu kita terapkan, bahwa kita tetap berusaha mengembangkan diri kita. Kita tetap berusaha untuk belajar. Self-learning skill ini berarti kita harus belajar mandiri. Kita harus belajar mandiri tanpa tergantung dengan orang lain. Alhamdulillah di saat pandemik ini, dengan adanya teknologi informasi yang ada, kita bisa memanfaatkan belajar dari Google University ataupun bisa YouTube Academy misalnya. Jadi silakan Bapak Ibu, rekan-rekan Sobat Korpu bisa mengeksplor pengetahuan-pengetahuan apa yang ingin ditingkatkan dengan mengakses YouTube, dengan mengakses Google, atau juga kita bisa belajar dari rekan kerja kita. Seperti yang pernah disampaikan oleh rekan Widya Iswara juga dari, kalau nggak salah dari Sumatera. Jadi yang tadinya beliau itu tidak bisa membuat bahan pembelajaran secara online, itu belajarnya dengan anaknya. Jadi yang tadinya anaknya itu dibimbing, dengan kemajuan teknologi bisa jadi anak menjadi guru bagi orang tuanya. Ya kita jangan memandang bahwa ini usianya di bawah kita, tapi kalau ternyata punya kemampuan dibanding di atas kita, mungkin ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan dari yang bersangkutan, tidak apa-apa kita belajar dari rekan-rekan kita walaupun usianya di bawah kita. Kemudian berdasarkan pengalaman, kita bisa belajar berdasarkan pengalaman-pengalaman baik dari diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Bisa juga kita belajar dari membaca buku. Ya di antaranya yang saya lakukan ini berusaha menyelesaikan buku ini, membaca buku ini. Kita punya target taruhlah menyelesaikan 1 bulan misalnya. Cuma nanti akan kita bahas bagaimana tahap-tahap untuk bisa tetap kita bertahan membaca buku secara terus-menerus sampai selesai. Baik, berikutnya, tolong next, Mas. Ya, ini manfaat kita melaksanakan self-learning. Tentunya dengan kita memanfaatkan bisa punya kemampuan self-learning, skill kita akan meningkat. Kemampuan kita akan meningkat. Yang tadinya tidak mengetahui, misalnya menggunakan aplikasi Zoom, sekarang sudah pada canggih. Yang tadinya Zoom itu background-nya sesuai background kita yang alami, ada yang background-nya diganti. Background-nya dengan virtual background ya, tergantung keinginan kita. Mungkin juga yang tadinya tidak bisa
untuk membuat pembelajaran secara online. Ini berusaha, sehingga kemampuan skill kita meningkat. Kemudian dengan skill kita yang meningkat ini, insya Allah hal itu akan mendukung karir kita. Misalnya kalau seorang di antaranya yang saya ketahui ini, misalnya seorang Widya Iswara, yang tadinya untuk kemampuan menulisnya itu kurang, kemudian bisa membuat tulisan-tulisan, ini akan mendukung karirnya. Karena kebanyakan karena poin menulis itu juga merupakan poin penting untuk bisa naik pangkat maupun naik jabatan, itu bisa mendukung karir. Mungkin juga bagi rekan-rekan semua, mungkin Mbak Jenny bisa meningkatkan kemampuan apa sih, sambil dipilih. Kemampuan apa sih yang harus Mbak Jenny lakukan atau oleh rekan-rekan Sobat Korpu lakukan agar bisa mendukung karir kita itu. Mungkin yang bisnismen bisa meningkatkan bisnisnya, bisa meningkatkan income-nya. Itu kita perlu memetakan. Sehingga nantinya akan menjadi pilar dan kunci kita dalam mencapai kesuksesan-kesuksesan ini. Inilah kalau kita bisa mengembangkan diri secara mandiri, tidak tergantung dengan orang lain, dengan adanya fasilitas yang ada kita bisa memanfaatkan, insya Allah kita bisa memperoleh manfaat-manfaat dari self-learning skills ini. Next, Mas. Ya, berikutnya. Ini terkait tahapan-tahapannya. Tadi kita sudah bahas, tolong next lagi. Tahapan-tahapan melakukan self-learning skill. Ya, kita ada 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan jenis skills yang kita pelajari, yang akan kita pelajari. Jadi tidak sembarang. Jadi jangan semua informasi terus kita pelajari, akhirnya apa yang ada, lo ada gue beli, bukan begitu. Tetapi kita pilih, tadi yang memilihnya itu bisa dikaitkan dengan kompetensi yang bisa mendukung apakah karir, apakah bisnis, atau mungkin mendukung kinerja kita. Kemudian tentukan learning plan. Ini yang poin penting, kita bisa merencanakan dengan baik. Dan yang berikutnya adalah learning by doing. Kalau kita sudah bisa memilih kompetensi yang ingin kita pelajari, kemudian sudah melaksanakannya, sudah mempelajari, tetapi kalau kita tidak laksanakan, kita tidak lakukan kemampuan-kemampuan itu, nggak akan tahu kalau kita punya kemampuan tersebut. Ya, yang pertama adalah kita menentukan jenis skill yang akan kita pelajari. Kalau kita bisa kenal, ada soft kompetensi, ada technical kompetensi ya. Jadi soft kompetensi ini sebetulnya kompetensi-kompetensi yang bisa dimiliki, kompetensi soft kompetensi ini bisa dipelajari oleh semua unsur, semua orang. Apakah itu pebisnis, apakah itu pekerja kantoran, apakah itu pengajar, apakah itu mahasiswa pun bisa mempelajari soft kompetensi ini. Apa itu soft kompetensi? Di antaranya adalah terkait dengan networking, leadership, communication skill, kemudian stakeholder orientation, mungkin juga termasuk ini creative problem solving, ini juga termasuk soft kompetensi. Kemudian terkait dengan technical skills, kemampuan-kemampuan yang terkait langsung dengan bidang tugas kita. Kalau misalnya kita ditugaskan kalau di sini kebetulan kantor saya di Balai Diklat, kegiatan kemampuan apa yang perlu kita tingkatkan dalam bisa meningkatkan karir kita di Kediklatan. Misalnya untuk merencanakan, kita punya kemampuan untuk merencanakan suatu pengembangan diklat. Ya ini, kemudian orang-orang yang bertugas di bidang SDM. Jadi fokuslah mempelajari hal-hal terkait dengan SDM. Teman-teman yang bertugas di bidang IT, fokuslah mempelajari
hal-hal yang terkait dengan IT, baik keuangan, marketing, dan sebagainya. Next. Kemudian tadi sudah menetapkan jenis skill yang akan kita pelajari. Berikutnya kita menentukan materi dan submateri yang akan kita pelajari. Ini jadi kalau tadi mempelajari masalah soft kompetensi, misalnya komunikasi, submateri apa sih yang akan kita, apakah komunikasi di depan umum atau komunikasi dengan interpersonal antar seseorang ini perlu kita bisa pilih. Mungkin juga terkait dengan leadership, bisa kita pilih-pilih materi dan submaterinya ini, sehingga kita nanti dalam mempelajarinya itu akan lebih fokus. Berikutnya kita di dalam learning plan ini, kita menentukan media atau alat yang digunakan untuk belajar ini. Ada orang yang lebih mudah belajar itu apabila melihat. Ada yang melihat atau jadi bisa belajarnya melalui YouTube. Jadi dengan YouTube ini dia bisa melihat dengan contoh-contoh yang ada. Ada yang dengan cara dia mendengarkan saja atau auditori. Ini jadi bisa mendengarkan melalui audio talk. Seperti yang membuat buku ini, yang menyusun buku ini, di samping dia menerbitkan buku, beliau juga memberikan kepada orang yang membeli itu bonus berupa audio talk. Sehingga walaupun kita tidak membaca buku ini, kita bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan secara ringkasnya. Mungkin juga ada yang belajar menggunakan e-book, jadi kita manfaatkan handphone kita. Mungkin ada e-book, ada tulisan-tulisan yang kita simpan di handphone kita ini, sehingga kita bisa mempelajari di kapan saja. Dan ada yang belajarnya menggunakan buku. Ya, saya termasuk yang mendengarkan sama menggunakan buku ini. Untuk yang teknis-teknis memang terkadang kita membutuhkan YouTube itu. Misalnya saya ikut pelatihan secara online itu membuat desain PowerPoint, itu pengajarnya menyampaikan materinya melalui YouTube, cara-cara membuat PowerPoint yang bagus, itu bisa kita download, kita bisa pelajari step by step-nya. Kemudian kita menetapkan kapan dan bagaimana melakukan pembelajaran ini. Jadi kita susun learning plan-nya itu. Jadi kapan itu jangan yang abstrak. Mulai minggu depan saya akan belajar dengan baik, itu abstrak. Tapi kita bisa menerapkan nanti secara mindset itu akan lebih jelas. Jadi kita menemukan di dalam satu pekan itu kita belajar itu berapa kali. Jadi kita bisa terkait dengan kapan dan bagaimana itu kita bisa buat secara yang lebih detail. Misal dalam seminggu itu kita hari apa, apakah hari Senin, di jam berapa, selama berapa lama. Itu perlu dibuat yang lebih rinci ya, sehingga kalau hanya abstrak saja itu kita nggak akan tahu untuk memonitornya. Nah, berikutnya ini terkait dengan learning by doing. Tahapan berikutnya yaitu kita menentukan keberhasilan dari self learning kita apabila kita sudah mempraktekkan apa yang kita pelajari. Misalnya saya sudah ikut pelatihan pembuatan PowerPoint, slide PowerPoint yang bagus, saya praktekkan. Di antaranya saya praktekkan dengan membuat paparan ini. Dengan tidak tahu apakah penilaian dari Bapak Ibu PowerPoint yang saya buat itu sudah bagus atau masih perlu peningkatan ya. Kemudian kalau misalnya tadi terkait dengan orang yang kurang mampu untuk membuat tulisan, sudah membaca, sudah melihat contoh-contoh jurnal, sudah mempelajari teknik untuk membuat metode penelitian. Tetapi kalau tidak praktek nulis, ya nggak akan bisa untuk membuat tulisan itu.
Jadi kita pelajari dan kita lakukan. Barangkali yang belajar mengenai ilmu marketing, ilmu keuangan, ini kan kita bisa diketahui, kita bisa orang tahu bahwa kita ahli di bidang keuangan kalau kita sudah bisa mempraktekkan terkait dengan apakah membuat laporan keuangan dan sebagainya. Ya. Kemudian kita membangun mindset self learning ini, kita menunjukkan resourcefulness, kekuatan berbudaya, menumbuhkan habit plan, dan menumbuhkan kekuatan daya kognitif kita ini. Ya, kita bahas satu persatu. Untuk resourcefulness, kita jangan menjadi orang yang mudah menyerah dalam bekerja, dalam menumbuhkan self learning ini. Kita begitu nggak tahu, jangan langsung gampang bertanya dengan orang lain. Masih sebelum kita bisa menemukan sendiri dengan usaha-usaha yang sangat kuat, itu kita harus jangan langsung menanyakan orang lain. Kita usahakan cari sendiri. Saat ini kan kalau misalnya kita bekerja di rumah, tanya pada rekan belum tentu langsung dijawab kan. Chat ke teman, ternyata menjawabnya nanti sore. Padahal kita butuhnya sekarang. Jadi kita jangan malas mencari informasi baik di Google, YouTube, ataupun di yang lain. Kemudian kita harus membuat habit plan yang baik, yang spesifik. Tadi yang saya sampaikan itu, kita punya rencana-rencana yang spesifik, yang bukan abstrak. Misalnya ini, untuk membuat habit plan, jangan yang langsung wow, sedikit-sedikit dulu. Misalnya kita punya keinginan untuk habit membaca, jangan langsung saya ingin menyelesaikan satu buku ini 1 minggu. Itu kemungkinan besar nggak akan selesai. Jadi habit plan-nya itu kita membuat perencanaan-perencanaan yang kecil-kecil. Misalnya setiap hari, kalau 2 jam ini juga kayaknya, kalau yang belum pernah itu membaca selama 2 jam, kira-kira bagaimana Mbak rasanya Mbak? Membaca 2 jam ya? Sudah bosan duluan, Pak. Bosan dulu ya? Paling tidak taruhlah kita kasih habit plan itu 10 menit dalam tiap hari, tapi ini dilaksanakan terus. Mungkin kita tentukan jamnya. Jadi ini dengan membuat habit plan yang baik, insya Allah kita bisa menerapkan life skill mengenai self learning itu. Kemudian agar kita mudah menyerap materi-materi atau ilmu-ilmu yang kita pelajari, otak kita itu harus fresh. Agar otak kita lebih mudah untuk mempelajari informasi atau ilmu-ilmu yang akan kita pelajari ini, kita harus perlu menciptakan otak kerja tetap fresh ini, otak kita tetap fresh. Yaitu kita harus olahraga yang cukup dengan melakukan gerakan-gerakan tubuh, dengan tidur yang cukup. Ini insya Allah daya kognitif kita akan meningkat. Jadi ini terkait dengan self learning kita. Silakan Bapak Ibu, Sobat Korpu semuanya bisa menentukan kompetensi apa yang akan Bapak Ibu pelajari. Fokus saja, tidak usah banyak-banyak kompetensi yang ingin, fokus saja sesuai dengan bidang tugas kita. Itu mengenai self learning. Berikutnya terkait dengan grit and resiliency. Ini memiliki makna bahwa kita harus punya ketekunan, keuletan, dan kegigihan dalam menjalani aksi untuk mencapai tujuan atau mimpi yang kita inginkan. Kita menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kita menjadi orang yang tangguh, yang mampu bangkit saat menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Jadi grit and resiliency ini merupakan life skill yang perlu kita kembangkan juga. Karena saat ini yang kita hadapi itu banyak distraksi, ada banyak mungkin juga interupsi atau hal yang mengganggu kita. Jadi kita harus punya kemampuan untuk
daya juang kita yang tangguh. Yang pertama, agar kita punya kemampuan grit and resiliency ini, kita harus menguatkan otot grit kita atau grit exercise dengan melakukan hal-hal kecil, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan secara rutin. Jadi ini misalnya membaca buku 30 menit setiap hari. Kalau misalnya 30 menit masih terlalu lama, bisa dikurangi dulu 15 menit. Tapi paling tidak bisa dilakukan. Karena kenapa ini kalau membaca buku 30 menit kita merasa berat, merasa lama, sementara kalau membaca handphone atau membaca notifikasi media sosial itu lebih nyaman. Itu ternyata karena kalau membaca buku barangkali ada yang merasa bosan, ada belum bisa menikmati. Lain halnya kalau kita membaca media sosial, tentu kita sudah langsung bisa menikmati ya. Beda Mbak ya, antara baca buku sama media sosial ya. Pak, scrolling. Iya, scroll itu soalnya nikmat banget itu. Jadi ini kita bisa mengurangi tadi ya, bisa mengalihkan kegiatan kita itu membaca buku lah paling tidak. Kemudian berjalan kaki, jalan olahraga. Kalau seusia saya ini olahraganya jalan kaki, mungkin yang seusia Mbak Zeni atau teman-teman yang ada di kru-kru di sini olahraganya bisa lebih keras-keras juga nggak apa-apa. Olahraga ini penting, bisa kita lakukan paling tidak 15 atau sampai 30 menit. Membaca artikel, menulis artikel kalau yang punya habit yang pengen menjadi penulis atau pengen menuangkan atau bisa memberikan informasi yang baik pada rekan-rekan, bisa saja silakan menulis artikel ini. Dan mungkin juga tidur yang cukup sampai 7 jam misalnya. Kemudian untuk menerapkan grit and resiliency ini kita perlu menumbuhkan growth mindset, menerapkan growth mindset. Growth mindset ini kita di dalam mindset kita, pikiran kita itu pikiran untuk terus berkembang. Jangan kita harus menghindari fixed mindset yang sudah merasa nyaman. Mentok ya, Pak. Cukup. Jadi saya udah tua, nggak bakalan bisa ikuti pelatihan secara e-learning atau membuat materi secara e-learning. Saya sudah nggak mampu, tapi kita bisa ganti. Saya gaptek, bisa kita ganti. Ini saya akan berusaha mempelajarinya sampai bisa. Ada yang merasa pekerjaannya menumpuk di kantor. Kalau suruh baca buku mana sempat, kerjaan di kantor banyak, atau mungkin tugas-tugas saat ini dengan BFH, tugas-tugasnya banyak, saya nggak sempat baca buku. Kita ubah. Saya akan menentukan waktu atau membuat jadwal seperti tadi learning plan tadi, jadwal yang spesifik. Saya sulit mencari teman karena malu berkenalan. Mungkin ini bagi kalau secara online biasanya perkenalannya masih oke ya, masih gampang ya, tinggal nulis saja, nggak tahu ekspresi wajah kita ya. Tapi kalau secara offline itu kitalah yang mengenalkan diri. Seperti ini saya terapkan pada saat saya pindah ke BDK Denpasar. Tentunya orang GKN ini kan nggak ada yang kenal saya, ya kan? Akhirnya saya mengenalkan diri. Di masjid saya mengenalkan diri pada jamaah rekan-rekan yang saya temui. Akhirnya dengan memperkenalkan diri itu, saya bisa lumayan banyak kenal di teman-teman di GKN Denpasar. Kemudian jika mengalami kegagalan, kita cari alasan pembenaran. Pantas saya gagal karena saya nggak punya alatnya, karena teman-teman saya nggak mendukung, karena atasan saya suka tidak menyetujui usulan saya. Jangan menyalahkan orang lain, tapi kita harus bisa mencari solusi-solusi alternatif yang ada.
Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, nanti kita akan bahas ini terkait dengan bagaimana kemampuan kita untuk melakukan creative problem solving. Ini yang nomor 4 itu terkait dengan itu. Kemudian kita harus menumbuhkan great energy ini, kita harus positive self-talk. Jadi di dalam diri kita itu kita ucapkan atau sering sampaikan kata-kata positif di dalam diri kita. Ya tadi itu, yang di growth mindset itu perlu kita ucapkan. Saya bisa, saya akan berusaha, fokus pada solusi, bukan menyalahkan orang lain. Dan juga ini menerima tantangan ini. Ini termasuk teman-teman yang ada di BDK ini saya salut sekali. Begitu saya ditawarin untuk open class, saya minta minggu depan, kan ada yang bilang, kayaknya terlalu mepet Pak, gitu. Ya kan? Tapi ini alhamdulillah teman-teman bisa menerima tantangan ini dengan persiapan-persiapan yang luar biasa yang dikomandoi oleh Pak Ikhwan dari jauh itu, alhamdulillah. Ini bisa, ini bukan mungkin juga bagi rekan-rekan Sobat Korfu dengan menerima tantangan-tantangan itu, tentunya nanti kita akan punya kompetensi yang lain kan, self learning tadi. Saya menerima tantangan ini berarti saya harus bisa. Kemudian untuk menghindari menumbuhkan great and resilience ini, kita harus menghindari emosi. Di antaranya emosi negatif itu mudah marah, mungkin juga jika kita berinteraksi dengan orang lain kita suka kecewa. Misalnya kalau terkait dengan kendala komunikasi tadi. Kalau kita mengirim chat kepada rekan kita sampai 2 jam nggak dibalas, kira-kira perasaannya gimana, Mbak? Dongkol, Pak. Dongkol ya. Ya kita harus hindarin. Mungkin juga kita harus positive thinking. Oh barangkali teman saya lagi ada perlu, mungkin juga kuotanya habis. Bisa jadi kan? Ya. Sering terjadi. Kemudian untuk menghindari marah itu bagaimana? Jangan marah. Mungkin ada yang menuliskan, mulai besok saya tidak akan marah. Ditempel di kamarnya. Begitu mau marah, melihat mulai besok, jadi hari ini tidak boleh marah, besok hari ini tidak boleh marah, besok boleh marah, misalnya gitu ya. Tulis begitu. Kalau misalnya hari ini sudah nggak marah, begitu melihat lagi, hari ini kan nggak boleh marah, baru bolehnya besok. Begitu melihat besok, hari ini lagi, gitu terus. Jadi nggak akan marah. Mungkin juga membuat komitmen. Buat komitmen misalnya kalau orang tua dengan anaknya yang sering marah, atau atasan dengan bawahannya suka buat tidak boleh marah. Ini kan udah komitmen nggak boleh marah. Ya ini kita menghindari emosi-emosi negatif. Jangan iri dengki, jangan melihat media sosial, komentar-komentar media sosial. Bahkan menurut yang membuat buku ini, jika ada di grup itu teman-teman yang suka memberikan komentar-komentar, posting-posting yang sifatnya negatif, admin silakan itu dikeluarkan dari grup atau ditegur dulu. Kalau masih membuat konten-konten yang negatif, bisa dikeluarkan. Kemudian ini menghindari emosi negatif berikutnya adalah terkait dengan ekspektasi dan realita kita harus sesuaikan. Kalau misalnya ada yang tadi ekspektasi kita jika mengirimkan chat kepada teman, ekspektasi kita adalah segera dijawab. Ya kan? Namun suatu saat kita ngirim chat ke teman itu tidak langsung dijawab. Jadi kita bisa sesuaikan. Kemudian apresiasi positif. Ini kita apabila berinteraksi dengan rekan saat ini kan dengan mengirim pekerjaan melalui online itu rekan kita yang memperoleh bantuan, ucapkanlah terima kasih. Dengan mengucapkan apresiasi yang relatif kecil, yang misalnya kita anggap kecil, tapi ditunjukkan apresiasi positif ini, akan menumbuhkan orang itu
tetap berjuang dengan baik. Misalnya pimpinan memberi tugas pada anak buah sudah sore, sebenarnya kurang sedikit itu, tapi anak buahnya menjawab, ini saya serahkan besok ya Bu ya, atau Pak, karena ini udah sore. Langsung apresiasi positifnya itu, ini Mas atau Mbak, alangkah lebih baik, ini kan kurang sedikit. Selesaikan hari ini kan lebih baik. Mungkin kita nanti saya ucapkan terima kasih jika mau menyelesaikan hari ini. Itu wujud apresiasi positif. Berikutnya adalah kita cari informasi-informasi media online yang positif, berita-berita. Jadi hindari melihat postingan-postingan yang negatif atau berita-berita yang negatif, tapi carilah berita-berita informasi yang positif, yang terkait dengan pekerjaan kita, yang terkait dengan pengembangan diri kita. Kemudian ini yang saat ini untuk tantangan dalam grid and resiliency adalah terkait dengan smartphone ini. Kita lihat bahwa smartphone kalau tidak bijak menggunakannya, bisa saja kita bukan tambah pinter, tapi bisa jadi malah kemampuan kita akan semakin menurun. Nah, kita lihat pengguna internet ternyata banyak, ada 7 jam sehari, dari penggunaannya hampir 50% menggunakan akses untuk media sosial. Tapi ini kita jangan langsung negatif thinking, orang yang masuk media sosial itu nggak bagus. Bisa saja media sosial yang diikuti itu ada konten-konten yang memang positif. Jadi ini kita jangan langsung menjustifikasi seperti itu. Ya, ada yang untuk menjual barang, ada beli barang, ada perbankan dan sebagainya ini, ada mengakses search engine. Kemudian kalau tidak bijak menggunakan smartphone, ini kita akan menghadapi hal seperti ini ya, menurunkan attention span kita. Jadi perhatian-perhatian kita akan berkurang. Mungkin kita tidak sabaran karena begitu membaca handphone kan kita mudah scroll kemana saja ini. Membaca berita tidak tuntas. Baca judul aja Pak. Iya, judul aja sudah di-share. Misalnya ada pegawai kurang produktif, langsung di-share. Langsung padahal di bawahnya seperti apa ini. Tidak menghargai proses, karena tadi banyak yang instan itu, kemudian cara berpikirnya juga melompat-lompat, terlalu sering scroll, klik-klik sana kini. Jadi ini yang khawatirnya jika membaca informasi ataupun mungkin membaca materi-materi yang untuk pengembangan dirinya nggak sempurna, khawatirnya nanti malah kurang bagus. Dan mungkin karena pengetahuan tadi tidak sempurna ini, mungkin dalam melakukan pekerjaan jadi membacanya kurang mendalam, kurang tuntas, sehingga pengetahuan-pengetahuannya juga kurang bagus. Sehingga kita harus menghindarkan dengan walaupun kita bisa menggunakan handphone ini, yang pertama kalau misalnya handphone itu benar-benar mengganggu aktivitas kita, jadi jangan meletakkan handphone itu di dekat meja kerja. Kalau misalnya sudah sesama pegawai misalnya, atau kita menggunakan handphone itu di waktu-waktu tertentu saja, sudah punya komitmen. Misalnya kalau kita, kalaulah mengerjakan suatu tulisan ya, tapi ternyata handphone kita ada dekat, ini akan mengganggu. Kemudian mengganti aktivitas handphone ini yang lebih bermanfaat, misalnya dengan membaca buku, berkebun, memasak, mungkin juga membuat blog dan sebagainya. Dan kita bisa mengganti tadi yang kebiasaan-kebiasaan negatif menggunakan handphone, kita ganti dengan memanfaatkan handphone secara positif. Misalnya untuk mempelajari sesuatu, kursus online, membaca e-book, tutorial YouTube, dan sebagainya yang terkait dengan pengetahuan kita ini. Sehingga dengan mindful scrolling ini
kita menggunakan moto learning on the go. Jadi ini ada yang menggunakan handphone juga menggunakan jualan online misalnya. Ya misalnya kita menggunakan handphone kalau pada saat saya di Jakarta itu, misalnya nanti siang ada tugas mengajar atau tugas mengajar itu, selama perjalanan saya menaik kendaraan umum, di situ kita bisa mempelajari materi-materi di handphone kita. Ya berikutnya kita, itu tadi terkait dengan grit and resiliency. Berikutnya kita membahas mengenai skill yang ketiga adalah creative problem solving. Ya ini tentunya di dalam menghadapi kehidupan ini, apalagi di saat pandemik, kita banyak menghadapi masalah-masalahan. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, ada yang sulit melaksanakan menyelesaikan pekerjaan, mungkin juga ada yang tadi sulit komunikasi. Ini bisa menggunakan creative problem solving. Ini misalnya ada problem seorang karyawan tadi punya keahlian bidang manajemen, kebetulan dia memutuskan resign, bukan diberhentikan. Membuka sendiri usaha konsultan manajemen, tetapi sudah ngirim brosur ke sana kemari, ternyata kliennya tidak berminat. Apa yang dilakukan, karena brosur terkadang ada yang bilang itu secara kasar, mohon maaf ini, memperoleh brosur nggak dibaca tapi langsung buang ke sampah ya. Ada seperti itu. Jadi dia membuat ide kreatif dengan membuat weblog yang dikuasai, kemudian secara rutin weblog itu diperbarui. Setiap ini yang membuat buku ini, jadi setiap Senin dia memang sudah komitmen selama lebih dari 10 tahun itu membuat weblog setiap Senin diperbarui. Kemudian dipromosikan di websitenya. Ini akhirnya dia memperoleh klien yang lebih banyak. Kemudian mungkin pada saat sebelum pandemik, sebelum ada aplikasi-aplikasi ini, pengajuan cuti, pengajuan pembayaran itu ribet, prosedur berbelit-belit, harus melalui banyak meja. Maka ini perlu dimanfaatkan, ada solusi-solusi yang bisa dibuat, diantaranya memanfaatkan media online, kemudian membuat aplikasi-aplikasi uji coba dan sebagainya, akhirnya di launching sehingga aplikasi tersebut bisa memudahkan baik pengajuan cuti, pencairan dana, mungkin juga hal-hal yang lain yang bisa. Seperti saat ini yang saya alami itu misalnya pengajuan angka kredit, itu dengan secara online dimanapun kita berada bisa mengajukan usulan angka kredit. Ini juga bisa membantu. Yang tadinya kan harus dikirim, begitu pengirimannya telat, dianggap telat mengirimkan usulan angka kredit. Itu yang saat ini sudah bisa dielaborasi, dipecahkan masalahnya terkait dengan mungkin kendala masalah jarak dan waktu. Ini tahapan-tahapan yang perlu kita terapkan di dalam creative problem solving. Yang pertama adalah analisis akar masalah, kemudian merumuskan rencana solutif kreatif, kemudian kita implementasi rencana aksi. Untuk akar masalah ini kita perlu melihat masalah-masalah yang memang yang menyebabkan kegagalan kita mencapai kinerja. Misalnya kalau masalah saya itu naik pangkatnya terhambat gara-gara saya tidak bisa memenuhi angka kredit di menulis. Jadi kan nanti kita telusuri. Kenapa sih saya bisa terlambat naik pangkat? Dicek. Poin menulisnya kurang. Jadi masalahnya adalah saya tidak mau menulis. Sehingga ini perlu kita jadi saya harus meningkatkan kemampuan untuk menulis. Kemudian fokusnya adalah masalah ini yang
bisa kita intervensi pemecahannya. Kalau misalnya masalahnya itu tadi atasan tidak menyetujui, maka kita harus cari yang bagaimana sih atasan agar bisa menyetujui usulan saya. Jangan menyalahkan atasan, jangan menyalahkan teman. Ini sih gara-gara teman saya nggak mau kerjasama. Ya ini kita bisa pecahkan masalah yang sesuai, yang mampu kita hadapi, yang mampu kita selesaikan sendiri. Karena menyalahkan pihak lain itu, sebetulnya kalau kita menyalahkan pihak lain kan biasanya nunjuk ke orang ya, mohon maaf ya. Kalau nunjuk ke orang itu, sebetulnya yang nunjuk ke diri kita berapa? 3 ya? 3. Kalau tidak 3 itu, berarti kembali ke kita itu kesalahan itu. Jadi kita bisa mencari hal-hal yang kita ingin mengubah orang lain, ubahlah diri kita. Kita ingin mengubah kantor kita, ubahlah diri kita. Jadi kita kembali pada diri kita ini. Kemudian untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, kita merumuskan rencana-rencana yang solutif dan kreatif. Ya, kita dengan cara yang pertama adalah benchmarking atau ATM. ATM adalah amati, tiru, dan modifikasi. Ini yang paling gampang dilakukan. Karena dengan adanya ATM ini, kita nggak perlu mikir. Mikir sih perlu sih, tapi nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat memikirnya ya, karena sudah ada contoh. Bahkan ada yang ATP. ATP itu apa? Amati, tiru, plak, atau persis. Ya ini kalau misalnya memang benar-benar sesuai, ada permasalahan yang sama yang dihadapi oleh pihak lain, misalnya kita browsing cara menyelesaikan ini, ternyata kita ikuti persis. Nah itu misalnya sering juga kan Mbak Yeni tidak bisa, ada handphonenya bermasalah, langsung cari di internet cara mengatasi handphone yang seperti ini. Kita ikuti persis itu, nggak melakukan modifikasi. Tapi kalau misalnya yang saya lakukan, misalnya untuk mengetahui terkait dengan penulisan, melihat jurnal orang lain, saya mencari pembahasan yang hampir sama. Berarti itu masuk ATM, karena nggak bisa kita persis. Ya. Jadi nanti hal-hal apa yang bisa kita adopsi, apa yang kita bisa kembangkan. Benchmarking ini juga bisa mencontoh pihak lain, kantor-kantor lain, misalnya dengan kalau yang saat ini melihat kunjungan atau nggak bisa kunjungan, bisa melalui YouTube. Saat ini sudah banyak sekali, misalnya untuk bisa memberikan pelayanan yang baik itu, contoh-contoh kantor yang memberikan pelayanan yang baik, banyak sekali di YouTube. Bisa kita ATM ataupun ATP. Kemudian Blue Ocean Thinking, ini yang sebetulnya ini sih biasanya dilakukan oleh pebisnis yang bisa menggunakan apa namanya empat kriteria ini. Jadi kita sebetulnya bisa terapkan Blue Ocean Thinking ini. Misalnya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tadi, kurang bisa menyelesaikan kinerja, itu kita, kenapa saya nggak bisa menyelesaikan ini? Karena belum menguasai di bidang tertentu. Makanya kita ciptakan hal-hal yang belum kita kuasai ini, kita bisa pelajari, kemudian eliminate. Eliminate itu mungkin hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengganggu, yang tadi mengganggu kinerja kita, bisa kita hilangkan. Kemudian rise, kita tingkatkan. Kalau misalnya, kalau yang create benar-benar baru, yang rise itu yang saat ini sudah kita miliki, namun levelnya belum sesuai yang diharapkan. Jadi ini kita perlu tingkatkan. Kemudian reduce, ini kita kurangi, bisa kita hilangkan. Ini kebiasaan buruk. Misalnya apa ini kebiasaan yang kurang baik itu? Misalnya sering menunda-nunda waktu, bermalas-malasan, ini yang perlu kita hindari. Kemudian
kita harus atribut listing. Dalam merumuskan, misalnya kalau untuk menulis buku, atribut listingnya apa ini? Saya belum mampu menulis buku, maka saya harus mempelajari cara-cara penulisan. Misalnya yang pertama, pada saat kebetulan ini juga saya nulisnya berdua bersama Ibu Leonarda Sambas Kusumaningsih dari BDK Cimahi, barangkali beliau juga ikut di Zoom meeting ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga bisa selesaikan buku ini. Ya, ini awalnya saya lakukan dengan mengikuti grup WhatsApp trainer menulis. Nah, di sini membuat konsep sampai selesai yang orangnya kalau adminnya bisa dianggap kejam itu. Kalau tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas atau ya assignment yang ditetapkan, itu akan dikeluarkan dari grup. Dari 180 orang yang mendaftar itu, akhirnya tinggal 20 orang sampai menjadi draft buku ini. Nah, ini juga saya juga alhamdulillah dibantu direview oleh teman-teman BPSDM sehingga hal-hal yang perlu saya perbaiki ini bisa saya tingkatkan, bisa yang kurang pas bisa saya sesuaikan ini. Jadi setelah ngikutin training atau ngikutin klub, kemudian kita bagaimana nanti mempublikasikannya. Ini juga mencari referensi-referensi, menghubungi. Jadi kita bisa buat tahapan-tahapan, kita jabarkan. Kalau sudah menyelesaikan salah satu solusi, kita bisa jabarkan ke bawahnya. Sehingga nanti di dalam menyelesaikannya itu bisa selesai dengan komprehensif. Ya mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa mencari contoh-contoh yang lain ya. Next, Mas. Kemudian kita perlu implementasi karena tadi sudah membuat rencana aksi, ini perlu implementasi ya. Implementasinya tadi merumuskan rencana aksi itu sesuai dengan dalam rincian kerja rencana kerja yang rinci. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan, kalau kita membuat rencana kerja itu harus yang spesifik. Jangan rencana kerjanya setiap hari saya akan menulis. Tapi misalnya dibuat rencana kerja yang spesifik itu dalam setiap hari dari jam 8 sampai jam 10 saya akan berusaha menulis kira-kira berapa halaman. Kemudian mungkin juga kalau di permasalahan yang lain, kemampuan belajar atau kompetensi kita berkurang atau kurang pas, kita akan belajar untuk materi tertentu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita monitor. Dimonitor apakah dari penyelesaian atau langkah-langkah yang kita lakukan itu sudah berdampak atas permasalahan yang kita hadapi atau belum. Jadi kita bisa memonitor, kita bisa cek mana sih kegiatan-kegiatan yang sudah bisa berdampak terkait dengan permasalahan yang kita hadapi ini. Kemudian monitor ini juga bisa dilakukan baik diri sendiri maupun bisa juga oleh atasan. Saya ingat waktu awal-awal Widya Suara, saya melapor, ditanya sama Pak Kapus itu untuk bisa menaikkan, kan beliau Pak Anies Basalaman itu, beliau mewanti-wanti pada Widya Suara, jabatan fungsional diharapkan bisa naik pangkat paling tidak 2 tahun sekali atau paling tidak jangan sampai lebih dari 4 tahun. Ini ditanya yang kurang apa, misalnya saya bisa kurang menulis. Saya ikut pelatihan. Setelah ikut pelatihan ternyata dimonitor. Pak sudah menulis artikel atau belum? Nah, ini dengan ada monitor dari atasan itu kita bisa terpacu juga, ya? Jadi bisa termotivasi.
Jadi monitor itu bisa dari diri kita sendiri maupun bisa atau rekan kita membuat grup yang saling mengingatkan. Itu juga bisa. Kemudian setelah kita monitor misalnya ada hal yang perlu ditingkatkan, perbaikan-perbaikan, inilah yang perlunya kita melakukan improve. Perlu perbaikan-perbaikan secara terus-menerus hal-hal yang barangkali yang masih perlu peningkatan-peningkatan. Jadi ini yang perlu kita terapkan dalam menghadapi pandemik itu. Barangkali memang kita tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan atau 8 life skill yang ditulis oleh Pak Yodia ini, namun di waktu yang sempit ini, yang singkat ini, saya menyampaikan tiga life skill. Ya. Semoga ini bisa mendorong kita untuk lebih berkembang, di mana kita ketahui bahwa sebenarnya kita bisa ibaratkan pandemi COVID-19 ini, kita kan nggak akan tahu selesainya kapan, ya kan? Jadi ini perlu kita persiapkan. Ini seakan-akan kita masuk ke sebuah lorong yang gelap, kita nggak tahu ujungnya mana ini. Nah, disinilah di lorong yang gelap ini, kita berusaha menciptakan, mengembangkan diri kita, berusaha menjadi orang pribadi-pribadi yang lebih kuat, yang nanti punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga nanti jika sudah berakhir masa pandemiknya, kita menjadi orang-orang yang baru, menjadi orang-orang yang lebih baik di tatanan baru. Nanti kita sudah punya kompetensi-kompetensi yang meningkat. Jangan sampai di lorong yang gelap itu kita berdiam diri, tidak melakukan perbaikan, sehingga begitu selesai pandemik, kita masih menjadi orang yang awal seperti yang dulu. Jadi ini kita harus menjadi orang yang baru, menjadi orang yang lebih baik dalam nanti menghadapi tatanan di era baru yang nanti. Ya itu, Mbak. Baik. Demikian tadi pemaparan narasumber kita mengenai life skill apa saja yang dibutuhkan, 3 dari 8 yang dibahas tadi Pak ya. Baik, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Sudah ada 3 orang penanya Pak yang kami saring dari Slido. Iya. Untuk yang dari chat YouTube, dari komentar YouTube maupun chat box Zoom akan kita tanyakan di sesi berikutnya. Yang pertama Pak, dari Bapak Yanus Tiahaan, unitnya Inspektorat Kabupaten Asahan. Jauh. Ini Pak, bagaimana cara agar dapat meningkatkan mutu atau kualitas kerja untuk diri sendiri maupun bawahan atau anggota tim di masa pandemi? Ini mau dibacakan 3 sekaligus atau? Iya, boleh 3-3-nya Mbak. Yang kedua dari Bapak Kunto Ariwibowo, dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bangka Belitung, bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk tetap termotivasi menumbuhkan grit atau resilience tadi ya Pak, sementara kondisi lingkungan tidak mendukung. Iya. Dan yang ketiga dari Bapak Kadek Dedi Indra Pramana, tetangga ini Pak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali. Pak Kadek membalas 2 pertanyaan Pak. Karena COVID banyak orang kehilangan mata pencahariannya. Ini di Bali terasa sekali ya Pak, pariwisata. Dalam hal ini, life skill apa yang harus dimiliki masyarakat umum agar minimal mampu bertahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Itu yang pertama. Dan yang kedua, komunikasi dan koordinasi menjadi tantangan terbesar bagi ASN dalam menghadapi perubahan pola kerja dari work from office menjadi work from home. Ini life skill apa yang diperlukan agar komunikasi dan koordinasi ini menjadi efektif? Ya, itu tadi 4 pertanyaan pertama. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Jenny, dan terima kasih kepada, kebetulan ini bapak-bapak semua ya yang bertanya ya. Pak Yanus Tiahaan dari Inspektorat Kabupaten Asahan. Selamat pagi.
Pak Janus. Terima kasih atas atensinya dan pertanyaannya. Bisa saya ulangi lagi, ini bagaimana cara agar dapat meningkatkan mutu atau kualitas kerja untuk diri sendiri maupun bawahan atau anggota tim di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ini kita kembalikan kepada life skill yang kita bahas tadi ya. Nah ini kalau kita perhatikan, adanya mutu yang harus ditingkatkan atau kualitas kerja yang harus ditingkatkan. Berarti ini permasalahan ada kualitas kerja belum memuaskan, jadi harus ditingkatkan. Jadi ini kalau bisa kita elaborasi bersama bahwa ini ada permasalahan. Jadi ini sudah menyangkut masalah creative problem solving. Jadi tadi creative problem solving kita tahapannya adalah tadi menentukan permasalahan, menentukan akar masalah. Jadi kita bisa lihat hal-hal apa saja sih yang saat ini dihadapi sehingga kinerja itu barangkali perlu ditingkatkan atau kinerjanya perlu ditingkatkan kualitasnya. Ya ini kita lihat dulu barangkali bisa dari diri kita sendiri. Jadi sebagai diri sendiri maupun pada bawahan kita bisa mengetahui kemampuan kita, kelebihan-kelebihan kita itu apa, kekurangan-kekurangan kita itu apa. Ini yang perlu kita bisa mitigasi. Termasuk juga kalau seorang pemimpin juga harus mampu melihat kemampuan anak buahnya. Si A, anak buah itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Apalagi kalau misalnya punya staf yang usianya ada yang usia milenial dan ada usia yang non milenial. Ya ini perlu bisa memetakan. Sehingga kalau sudah bisa dipetakan, permasalahannya misalnya ada yang belum mampu di bidang A, ada yang di sini kurang perlu ditingkatkan. Fokuslah pada di situ. Yang menurut Bapak untuk bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas itulah fokus di situ, sehingga dengan membuat setelah tahu, maka nanti implementasinya dengan adanya pengembangan diri, apakah melalui self learning atau bisa pihak unit kerjanya mengirim ke tempat pelatihan atau juga bisa memberikan coaching dan mentoring dan sebagainya. Jadi boleh membuat yang pertama adalah creative problem solving, yang kedua dengan adanya self learning atau misalnya kalau mengembangkan orang lain ya silakan bisa di coach. Kalau misalnya dari pimpinan itu belum tahu bagaimana cara meng-coachnya, berarti saat ini juga bisa ada pelatihan-pelatihan coaching yang secara online saat ini juga banyak. Sehingga ini mungkin juga yang lain bisa dikembangkan. Yang penting dengan adanya ini sebetulnya bisa kaitan juga Mbak. Kalau misalnya kalau diri kita ya terkait dengan grit itu ke diri kita nggak bisa, agak susah untuk mempengaruhi orang lain ya. Karena ini terkait dengan motivasi seseorang sebetulnya yang bisa dimotivasi dari pihak lain, tapi yang terbesar adalah motivasi dari diri kita sendiri. Itu dari Pak Yunus Siahaan. Kemudian dari Pak Kunto Aribowo, Kanwil DJPB Bangka Belitung. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Kunto Aribowo yang telah menyampaikan pertanyaan ini. Itu bagaimana menumbuhkan kesadaran untuk tetap termotivasi, menumbuhkan grit, sementara kondisi lingkungan tidak mendukung. Nah ini terkait dengan grit, kondisi lingkungan tidak mendukung. Nah biasanya yang menganggap kondisi lingkungan tidak mendukung itu dari siapa? Dari pribadi, Pak. Pribadi kita ya? Merasa tidak. Ya, merasa. Usahakanlah, jadikan mendukung. Ya kan? Jadi kita istilahnya itu kalau
seorang nelayan yang mengibarkan layarnya itu, layarnya tidak bisa mengubah arah angin. Tetapi arah layarnya itulah yang diikutkan mengikuti arah angin. Jadi misalnya kalau kita ada di lingkungan kerja itu kita tidak mendukung, usahakanlah diri kita saja lah yang bisa istilahnya itu adaptasi. Mungkin kalau saya yang tadinya di ruang kerja itu banyak orang, teman-teman banyak diskusi, kemudian di sini sendirian, barangkali juga bisa tidak mendukung itu. Ini bisa kita, sebenarnya masih bisa kita melakukan komunikasi dengan pihak lain. Mungkin juga ada yang tidak mendukungnya itu, barangkali ada yang rekan kita mencemooh atau ngeledek istilahnya. Kalau misalnya kita rajin belajar, ada nggak yang begitu kita rajin membaca buku, kemudian teman-teman ngeledekin, ngapain sih? Sering Pak, seperti itu. Udah kerja masih belajar, ada ya? Ya itu nggak usah didengarkan. Itu seperti ini cerita ada lomba kata, atau kata bisa, pokoknya ada hewan lomba untuk memanjat pohon ya, disuruh untuk tingginya 20 meter. Ada kata A, B, C. Begitu kata A sampai 5 meter, ada yang teriak. Hei kata A, kenapa kamu naik setinggi itu sampai 5 meter, nanti kamu jatuh loh. Dia lihat ke bawah, akhirnya turun. Begitu juga ada kata B. Kata B udah sampai 10 meter lebih tinggi. Diteriakin lagi. Hei kata B, kamu nggak usah naik sampai itu, nanti kamu jatuh loh, hati-hati. Dia lihat ke bawah, takut, oh iya, saya udah setinggi ini. Bagaimana nanti kalau saya jatuh? Akhirnya turun lagi. Berikutnya adalah kata C yang tetap mau naik sampai dia menangkan pertandingan di 20 meter itu. Ternyata kata C itu bisa naik, kenapa? Karena kata C-nya tuli. Nggak bisa mendengarkan teriakan orang lain, nggak mendengarkan komen orang lain yang kurang mendukung. Jadi ini barangkali yang bisa saya menjawab untuk Pak Kunto terkait dengan pertanyaan jika kondisi lingkungan tidak mendukung, bisa jadi atasan kita tidak mendukung, juga usahakanlah agar atasan itu bisa mendukung kita. Pasti nanti akan ada, kalau bisa tadi mengikuti arah angin, itulah yang akan bisa kita menyesuaikan kondisi yang ada. Berikutnya dari Pak Kadek Dedi Indra Pramana, Kanwil DJP Provinsi Bali. Ini kebetulan kantornya ada di posisi lantai 2 gedung, yang satu gedung dengan BDK Denpasar ini. Ya seperti yang terjadi di Denpasar dan sebagainya di wilayah yang lain ini, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ini minta pendapat mengenai life skill apa yang perlu diterapkan agar paling tidak bisa bertahan untuk memenuhi kehidupannya ini. Ini berarti life skill-nya tiga-tiganya bisa dipakai. Masalahnya diberhentikan dari pekerjaan, kemudian apa yang dilakukan? Nanti bisa mencari kira-kira saya bisa, harus dilihat dulu kemampuan dirinya apa, jadi dia bisa menilai dirinya, saya punya kemampuan apa ini, sehingga di situ yang bisa menghasilkan uang. Jika misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, dikembangkan, bisa belajar, dan tetap grit and resilient tadi. Ini kemarin kebetulan saya membaca artikel, ada seorang mantan manajer hotel di Manado diberhentikan dari pekerjaannya karena COVID itu hotel banyak yang tutup, banyak yang berhenti ya. Apa yang dilakukan oleh manajer hotel itu yang tadinya kerjanya berdasi di ruang ber-AC, ternyata beliau melakukan jualan lontong sayur, ketupat sayur. Ya, luar biasa kan?
yang tadinya manajer hotel mau berjualan ketupat sayur. Nah, ketupat sayur dimitigasi orang beli ketupat sayur itu biasanya jam berapa? Antara jam 6 sampai jam 10. Biasanya kan untuk sarapan ya. Yang dilakukan agar bisa menyediakan ketupat sayur ready di jam 6, apa yang dilakukan? Mempersiapkannya. Berarti mempersiapkannya kan sebelum jam 6, paling tidak 3 jam sebelum jam 6. Berarti harus bangun jam 3 pagi. Wah, ini luar biasa ini, grit and resilient-nya. Bisa bangun jam 3 pagi untuk mempersiapkan ketupat sayur yang rasanya pun enak. Bahkan karena beberapa waktu itu berjalan kurang lebih 2 bulan, ternyata ketupat sayurnya itu bisa memberikan penghasilan kalau rame, katanya kalau dihitung-hitung paling tidak 6 juta itu bisa di tangan 1 bulan. Jadi kan sudah lumayan lah untuk menambah tadi untuk bertahan hidup, paling tidak ya. Dan karena melihat keramaian itu, ternyata ada gula, ada semut. Maksudnya apa ini? Ada orang yang pengen menjadi franchise-nya. Nah ini kan nanti akan dia bisa membuka cabang, dia memperoleh komisi dari franchise-nya itu. Itu yang kalau kita sebetulnya kan kalau kita mau mengelaborasi kemampuan-kemampuan kita, insya Allah rezeki itu masih banyak jalannya ya. Kemudian berikutnya terkait dengan komunikasi dan koordinasi yang ada di lingkungan ASN, ternyata tadi di tantangannya itu ya komunikasi dan koordinasi ini ya memang ini bisa tiga-tiganya bisa kita lihat apakah komunikasi kita itu bermasalah atau tidak. Jangan sampai kita memberikan instruksi atau menyampaikan mungkin tulisan atau chat. Terkadang kan banyak mispersepsi ya. Yang harusnya tanda tanya tapi nggak menggunakan tanda tanya, dikira sudah tahu. Ya kan? Atau dikira berita. Nah ini perlu dilihat, kemudian perlu mempelajari bagaimana komunikasi yang baik. Kebetulan ini kan kita bisa ada terkait dengan koordinasi juga. Nanti kita menjalin networking, bagaimana kita melakukan networking yang baik. Dan kalau resiliensi tadi, kita mengubah persepsi. Yang tadinya kita berkomunikasi via chat itu persepsinya adalah segera dijawab. Bisa, karena ini kan mungkin jawabannya agak lama, kita bisa memaklumi. Atau kalau perlu, kalau misalnya ini kebetulan satu kantor, pernah ada Zoom meeting, misalnya itu dibuat kesepakatan bersama lah. Bagaimana ini agar kita bisa komunikasi yang baik, komunikasi yang baik, itu perlu kita elaborasi. Sebetulnya terkait dengan komunikasi itu, di buku ini terkait dengan professional manner ini. Jadi kita bisa menulis kalimat-kalimat yang baik. Jadi tulisan-tulisan ini kan kadang ada yang menjawabnya itu cuma oke, atau instruksinya kurang jelas. Mungkin juga orang mengirim email itu tidak ada tata keramanya, langsung isi tanpa judul, tanpa memperkenalkan diri. Ngirim WA tanpa memperkenalkan diri kalau orangnya nggak tahu. Ini kan bisa jadi komunikasinya kurang baik. Itu Mbak, barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan 3 pertanyaan tadi. Terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah menyampaikan pertanyaan melalui slide. Tadi untuk 3 pertanyaan pertama. Selanjutnya ini ada pertanyaan Pak. Ya. Mengenai ini kami ambil dari chat box di Zoom. Ya. Ini dari Bapak Setio Budi Pramono, Pak. Ya. Pada masa pandemi dan di era digital ini, kita dituntut harus bisa berkreasi agar survive. Akan tetapi, pada saat WFH, rasa jenuh itu pasti dan akan mempengaruhi kita, Pak, mempengaruhi kinerja.
Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi rasa jenuh agar kinerja kita tidak menurun? Terima kasih. Itu dulu, Pak ya. Ya, satu dulu ya. Ya. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Pak Setio Budi terkait dengan agar kita dalam saat pandemik ini, walaupun kita bekerja dari rumah, tetap dituntut untuk berkreasi. WFH memang termasuk saya sendiri juga terkadang merasa jenuh. Tapi ini kita harus punya grit and resilience untuk menghindari kejenuhan-kejenuhan ini. Jadi kita untuk bisa menghindari kejenuhan ini, kalau misalnya kita tidak punya planning di dalam pelaksanaan WFH itu, paling tidak nanti kita akan jenuh, nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi mungkin di pagi hari atau pas sore hari yang kemarin itu, kita bisa merencanakan kegiatan apa yang besok saya lakukan. Atau misalnya kalau sudah ada penugasan-penugasan dari kantor, mana yang prioritas yang akan kita lakukan. Memang ini kondisinya kita sendirian, ada yang sendirian apabila pada saat WFH bukan di home base, kita sendirian apakah di kos-kosan atau di mes. Ini kan benar-benar tantangan tersendiri. Ini ada trik kemarin saya upload di Instagram saya. Perlu di follow sepertinya ini ya. Agar pikiran kita tetap fresh. Ya, ini kalau kita terus-menerus di belakang meja, itu ada penelitian otak orang yang terus-menerus duduk di belakang meja selama 2 jam berturut-turut, itu kemampuannya berkurang, pikirnya. Jadi kita bisa sekali-kali jalan keluar. Kebetulan ini kalau misalnya yang tinggal di mes Kementerian Keuangan itu mesnya mewah itu, mepet sawah. Dekat sawah itu, jadi kita bisa lihat pemandangan sawah. Lebih segar ya, Pak. Lebih segar. Jadi ini bisa kejenuhan bisa berkurang. Kemudian kalau bisa kita biasakan pagi hari sebelum melakukan pekerjaan, kita olahraga. Nah, tadi kan kita di antara agar otak kita fresh itu kita bisa berolahraga paling tidak 15 sampai 30 menit, entah itu jalan kaki, olahraganya kalau olahraga di kamar juga percuma, ini kurang pas ini, karena yang dilihat adalah tembok. Jadi olahraga kalau kita keluar jalan kaki melihat pemandangan yang luas, pandangan kita lebih jauh ke depan, ini pikiran kita insya Allah fresh. Jadi kita jangan terus-menerus duduk di belakang meja, kita bisa berusaha sekali-sekali menghilangkan rasa jenuh itu keluar. Jadi ada rileksnya ya, jangan terus-menerus kita duduk di belakang meja. Sehingga nanti kreativitas atau daya kreatif kita akan bisa meningkat. Jadi yang penting ada planning pekerjaan dulu, kemudian tadi ada jeda-jedanya perlu diperhatikan. Demikian tadi jawaban Bapak Nailul. Semoga menjawab ya untuk Pak Setio Budi Pramono. Kemudian Pak dari Bapak Kondrado, maaf ya Pak kalau salah sebut nama, Bapak Kondrado Thomas. Jadi ini kurang lebih senada dengan yang tadi ya Pak. Ya. Bagaimana tips agar mudah membagi atau meluangkan waktu antara pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai ASN dengan waktu untuk mengembangkan life skill jika kondisi pekerjaan menyita hampir seluruh waktu luang. Jadi itu. Dan bagaimana agar bisa lebih konsisten dengan habit baru yang kita susun sendiri. Ini juga beberapa pertanyaan yang kita lihat di Zoom senada dengan pertanyaan ini, bagaimana untuk menjadi konsisten dengan habit baru yang diciptakan. Ya, mengalokasikan waktu, mengalokasikan waktu, dan juga agar habitnya itu konsisten ya.
Dari Pak siapa, Mbak? Bapak Kondrado Thomas. Kondrado Thomas, ya. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Kondrado Thomas yang telah menyampaikan pertanyaan via Zoom ya, Mbak ya? Ya. Via Zoom. Ya, terkait dengan kita pengembangan diri ini, tentunya di dalam self learning memang ada kendala-kendala waktu. Karena terkadang ada yang WFH itu malah pekerjaannya banyak. Ya. Ada ya? Karena merasa, nggak tahu apakah karena pimpinannya merasa ini kan waktunya banyak di rumah. Panjang hari, Pak ya. Nggak harus mundar-mandir. Jadi pekerjaannya banyak. Gitu. Bagaimana ini mengalokasikan waktunya agar bisa tetap self learning-nya dapat? Ya ini tadi yang kita bisa terapkan adalah di learning plan-nya tadi. Learning plan-nya, karena tadi kan di samping learning plan itu kita bisa menentukan materi apa yang dipelajari, dengan media apa, dan kapan, dan bagaimana. Di sisi kapannya itulah yang perlu kita terapkan. Melihat pola keseharian itu ya. Ya, misalnya kapannya itu kalau misalnya kebetulan kalau WFH nggak harus mundar-mandir, kita selesai jam kantor, taruhlah jam 4:30 atau jam 5, kita interaksi dengan keluarga bagi yang di rumah, yang di home base, atau mungkin kegiatan lain yang tinggal di luar home base, silahkan aja. Kita tetapkan apakah itu habis maghrib atau habis isya dengan waktu yang tertentu tadi ini. Kalau untuk menetapkan komitmen ini, komitmen itu bisa kita, mungkin kita tulis, kemudian kita tuliskan jadwal-jadwal tersebut dengan menuliskan misalnya saya harus mempelajari atau belajar materi ini dari jam 8 sampai jam 8:30, lakukan terus-menerus. Apabila ada dua cara ini sebetulnya. Kalau kita bisa membentuk grup rekan-rekan yang punya komitmen untuk belajar, mungkin grup itu setelah mempelajari suruh sharing, sehingga ini kan belajarnya nanti, kalau nanti saya disuruh sharing di grup, ternyata nggak mampu kan akhirnya mau belajar. Itu bisa membangun komitmen, habit komunitas yang positif itu. Kemudian kalau untuk diri sendiri memang ini perlu grit dari diri sendiri. Biasanya kalau kita memantau diri kita, mengawasi diri kita, itu kita menjadi orang yang pemaaf. Maksudnya apa? Menjadi orang yang pemaaf itu kita akan tadi memaklumi kesibukan kita. Maklum saya nggak bisa belajar karena pagi tadi udah capek sampai sore sehingga nggak mampu belajar lagi, sore udah ngantuk. Ya itu yang perlu kita hilangkan itu. Jadi kita tetap konsisten. Kemudian ini sebetulnya kalau orang yang punya habit itu biasanya ada kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh. Misalnya kalau kita punya habit scroll HP, kenikmatannya apa ini? Mungkin hanya sekedar kesenangan aja ya. Senang menghilangkan waktu luang dengan stres. Kalau habit olahraga sebenarnya memang kenikmatannya nggak langsung. Biasanya ini ada yang instant reward. Kenikmatan yang langsung kita peroleh. Nah itu kalau misalnya, apalagi kalau misalnya tadi ada yang bisa share ke teman itu, senang nggak Mbak kalau bisa? Bangga gitu bangga. Pak ya, bisa. Ada share ke teman, kemudian ucapkan terima kasih, mantap, keren. Nah itu bangga. Jadi itu munculkanlah kenikmatan-kenikmatan instan apabila kita membuat habit yang baik. Ya barangkali itu Mbak. Ya. Baik, demikian. Kayaknya satu pertanyaan lagi ya Pak. Melihat waktunya sudah hampir jam 11. Ini mungkin sesama Widya Iswara nih Pak, atau mungkin sesama bapak-bapak yang minat menulis nih Pak. Kan
Bapak baru saja menyelesaikan satu buku. Nah ini, bagaimana cara menggali ide-ide baru apabila setelah menulis, di tengah-tengah penulisan itu kita buntu atau tidak dapat ide. Apa yang harus dilakukan? Ya, ide baru atau mungkin pas lagi buntu, biar mengalir gitu. Ini dari Bapak Ahmad Supriyan Nur. Bapak Ahmad. Ya, Pak Ahmad Supriyan Nur. Baik, terima kasih Pak Ahmad Supriyan Nur. Ini terkait dengan mencari ide baru di dalam menulis. Ya ini kebetulan pada saat saya ikut grup di trainer menulis itu, sebenarnya dari awal sudah diminta membuat 10 poin. 10 poin apa yang akan kita bahas. Itu dengan menuliskan berapa halaman ya kalau nggak salah itu. Pokoknya 4 halaman, poin-poin penting apa yang akan dibahas itu. Kalau misalnya di awal itu sudah punya gambaran secara garis besar outline buku yang akan dibuat, sehingga nanti kita bisa membuat step by step, kita nggak harus urut untuk mencari mengembangkan materi itu. Misalnya kita sudah punya 1 sampai 10, di hari ini kita sudah punya ide di nomor 3, silakan aja tulis. Walaupun nanti misalnya dalam beberapa hari harus membuat 16 halaman. Itu 16 halaman nggak harus terkait, nggak harus. Jadi boleh membahas hal yang begitu nanti kalau udah selesai, kalau misalnya nanti secara keseluruhan sudah selesai, waktu itu 3 bulan kali setiap pekan itu 3 hari, 4 hari. Jadi setiap pekan 16 halaman kali 3, 4 kalau nggak 4 bulan atau. Jadi totalnya itu paling tidak membuat 94 atau 96 halaman kertas A4, ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi, tidak boleh ada yang kosong. Nah ini memang dari awal itu sudah membuat outline-nya. Begitu di hari-hari tertentu punya ide, itulah outline yang kita ambil. Jadi berarti dari awal sudah punya rencana outline, terus ketika ada ide kita menulis tidak mesti berurutan, tapi di mana yang kita sekarang munculnya ide-idenya itu. Kalau udah selesai baru diatur. Baru mulai diatur, misalnya menuliskan bab ini, bab apa. Bahkan waktu itu judulnya pun belum ditentukan. Yang penting kita sudah tahu akan membahas apa. Iya. Ya ini semoga nanti kalau misalnya ada lagi saya juga mau ikut lagi itu kalau ada. Memang harus punya di awal, kita harus punya idenya dulu, ide garis besarnya dulu. Ini dengan adanya komunitas itu bisa membantu. Ya, Pak, ya. Kalau sendirian, saya tadinya kan begitu mau menyelesaikan ini sudah mengajak beberapa teman ikut membantu menyelesaikan, dan alhamdulillah Ibu Leonarda Sambas berkenan untuk join menulis dengan saya. Ini saling mengingatkan. Jadi ini bisa menyelesaikan. Jadi kalau itu juga disampaikan oleh guru saya sama Widyaswara Pak Gushar Widyaswara BDK Jogja. Terkenal sekali, Pak. Ya, terkenal beliau ya. Iya, Pak. Ini menyampaikan kalau menulis cari partner ya. Sehingga ini saling, kalau misalnya masih awal-awal udah cari partner, kalau nanti udah pede sendirian, kalau harus Widyaswara utama memang harus sendirian, itu baru sendirian. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Nailul. Baik, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas, kami tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan. Jadi demikian tadi diskusi kita mengenai tetap produktif di masa pandemi dengan menerapkan life skill. Life skill apa saja, bahkan tadi sudah dibahas juga langkah-langkahnya, mindset-nya seperti apa, dan bagaimana cara penerapan kita di sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna, dapat dimanfaatkan, dan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Ibu sekalian telah mengikuti diskusi ini dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Menutup diskusi ini, saya akan
penutup diskusi saya akan mengutip sebuah quote dari Stephen Richard, seorang penulis buku tentang self-help. You are essentially who you create yourself to be, and all that occurs in your life is the result of your own making. Jadi semuanya tergantung pada diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara saya kembalikan kepada host. Silakan Mas Hamzah. Baik, terima kasih Mbak Yeni dan Pak Nailul atas pemaparan tadi ya, materinya sangat bagus sekali, mungkin akan berguna bagi kita, semoga kita dapat mengamalkannya dan bermanfaat bagi kita juga. Baik Bapak Ibu, sepertinya kita sudah berada di akhir acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mengingatkan kembali dari panitia, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat apabila mengisi di link evaluasi. Nah, itu sekalian dengan daftar hadir di sana ya. Jadi evaluasi bisa Bapak Ibu sekalian Sobat Korpu akses di bit.ly/evaluasi open class DPS. Nah, di sana masukan Bapak Ibu juga sangat kami tunggu karena untuk perbaikan ke depannya. Karena apa Bapak Ibu? Kurang lebih seminggu lagi ke depan kita akan kembali menyelenggarakan open class. Nah, jadi evaluasi Bapak Ibu sangat berharga bagi kami. Untuk open class minggu depan kurang lebih tanggal 7, di tanggal 7 pas minggu depan, Bapak Ibu bisa join kembali, seperti apa temanya dan siapa narasumbernya. Nah, pasti akan berbeda dari yang sekarang. Sedikit bocoran ini akan saya beri sedikit, yaitu tentang BLT atau bantuan langsung tunai dan dana desa. Nah, itu pasti sangat seru ya pembahasannya. Tepat tanggal 7 bulan Juli minggu depan. Jadi Bapak Ibu bisa update informasi bagaimana cara mendaftarnya itu di Instagram Balai Diklat Keuangan dan Pasar. Kita update di sana terus untuk keuangan dan juga untuk open class. Silakan yang tadi sudah join, sudah follow Instagram kami, silakan di sana. Karena juga untuk pemenang, 3 orang pemenang, untuk pertanyaan yang beruntung, Bapak Ibu bisa dilihat di Instagram kami, update terbaru. Itu nanti akan kita kasih souvenir, kita kirim souvenirnya. Ini jika boleh saya kasih sebentar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tumblernya. Nah, sedikit promosi ini. Ini goodie bag-nya. Dan satu lagi notebook. Nah, seperti itu. Jadi untuk 3 penanya yang beruntung nanti akan kami kirimi souvenir. Alamatnya nanti kita japri ke Bapak Ibu, panitia akan mengirimkan. Dan sebelum kami tutup, dari panitia tadi karena sudah dibuka dengan pantun, akan ditutup dengan pantun pula. Ini salah satu pantun klasik nih ya, para Sobat Korpu ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika Sobat Korpu semua senang, bolehlah minggu depan ikut open class lagi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Saudara-saudara silakan nanti daftar kembali bagi yang ingin mendapatkan sertifikat juga sama. Daftarnya bagaimana? Stay tune terus di Instagram Balai Diklat Keuangan dan Pasar. Dan tentunya kita akan membuka di YouTube juga hampir sama dengan di sekarang ini. Bapak Ibu silakan join. Jangan lupa tetap sehat, tetap semangat menjalani masa pandemi ini, tetap menjaga kesehatan dan protokol kesehatan juga patuhi pemerintah. Akhir kata, saya pamit selaku host dan MC juga. Selamat terima kasih telah bergabung di Balai Diklat Keuangan dan Pasar. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi Om. Terima kasih. Matur suksma, sampai berjumpa minggu depan. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida. Thank you.